Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dea Adina Dewati dengan NIM 22110315256 dengan nomor absen 17 dari lomba 18. Baik, di sini saya membuat video ujian tengah semester dengan mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Di video ini terdapat 5 pertanyaan yang akan dibahas. Pertanyaan yang pertama yaitu pandemi COVID telah mempercepat penggunaan perangkat teknologi digital dalam proses pendidikan. Menurut Anda, bagaimana dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran? Dampak pandemi COVID-19 terhadap teknologi dalam proses pendidikan, terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran. Yang dimana teknologi pada waktu pandemi berperan penting dalam proses pendidikan. Mengenai kebijakan pemerintah pada waktu pandemi yaitu pelaksanaan pembelajaran daring atau bisa disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Yang dimana pembelajaran daring dapat berupa Zoom dan Google Meet. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, guru dan peserta didik dituntut harus bisa menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Guru dituntut harus bisa merancang media-media yang menarik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Dapat berupa media-media digital dan dapat berupa kuis online. Dampak teknologi baru yaitu peserta didik dan guru kini sudah terbiasa menggunakan teknologi di dalam proses pembelajaran. Peserta didik menggunakan teknologi untuk mencari informasi mengenai materi pembelajaran. Dan guru menggunakan teknologi untuk merancang media-media seperti media digital dan media-media pembelajaran yang menarik. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu teknologi juga telah membawa perubahan mendasar dalam dunia kerja. Coba Anda jelaskan perubahan apa saja yang terjadi dalam dunia kerja dan bagaimana cara Anda untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Adapun perubahan dunia kerja dan cara mempersiapkan diri dalam dunia kerja. Yang pertama yaitu penggunaan teknologi digital. Seperti saat ini, banyak dunia kerja yang menggunakan teknologi digital dalam bekerja, seperti menggunakan perangkat lunak dan membuat data-data menggunakan teknologi. Cara mempersiapkan diri dalam hal ini yaitu dengan melakukan pelatihan mengenai teknologi-teknologi dan melakukan kursus mengenai cara menggunakan perangkat lunak dan cara membuat data-data menggunakan teknologi. Yang kedua yaitu fleksibilitas kerja. Dengan adanya teknologi seperti sekarang ini, karyawan yang tidak bisa datang ke kantor bisa bekerja dari rumah saja dengan menggunakan teknologi yang ada. Cara mempersiapkan diri dari hal ini yaitu dengan memanajemenkan waktu dan komunikasi virtual. Yang ketiga yaitu kolaborasi virtual. Teknologi sudah memfasilitasi kolaborasi tim. Tim dapat bekerja sama tanpa harus berada di tempat yang sama. Untuk menghadapi hal ini, dapat mengetahui alat kolaborasi virtual seperti video konferensi dan manajemen tugas. Pertanyaan yang ketiga yaitu menghadapi tantangan kehidupan di abad 21 diperlukan keterampilan skill yang penting Anda miliki. Jelaskan keterampilan apa saja dan bagaimana usaha Anda untuk menguasai keterampilan skill tersebut. Nah, yang pertama yaitu kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemampuan berpikir kritis yang melibatkan analisis yang mendalam terhadap informasi dan argumen, serta kemampuan mengambil keputusan, misalnya tanya jawab saat teman presentasi. Cara menguasai hal ini yaitu dengan analisis kasus, debat, dan melakukan tanya jawab dan mengambil keputusan sebelum membuat sebuah proyek. Dan yang kedua yaitu keterampilan literasi. Keterampilan literasi mencakup literasi informasi, media, memahami informasi, mencari informasi, dan cara penggunaan teknologi. Cara menguasai hal ini yaitu dengan mencari informasi-informasi yang akurat di Google dan juga di web. Tiga yaitu keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi merupakan kemampuan untuk mentransfer informasi baik tulisan maupun lisan.
Komunikasi yang efektif dapat dilakukan jika pesan diterima dengan baik. Cara menguasai skill ini yaitu dengan cara berbicara di depan umum seperti melakukan presentasi di depan kelas. Nah, yang keempat yaitu keterampilan kreativitas, kemampuan menghasilkan ide-ide yang menarik. Cara menguasai skill ini yaitu dengan membuat media pembelajaran yang menarik dan game-game yang menarik. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat yaitu proses adopsi terhadap teknologi diperlukan adanya tahapan. Coba jelaskan tahapan adopsi dan penggunaan TIK, dan menurut Anda, apakah tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia sudah tepat? Proses adopsi dan penggunaan TIK melibatkan beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap muncul. Pada tahap ini di mana dengan adanya teknologi ini dapat membantu guru dan tenaga administrasi dalam membuat berkas dan menggantikan teknologi yang lama dengan mesin ketik. Yang kedua yaitu tahap menerapkan. Pada tahap ini telah dilakukan secara bertahap dan upaya penerapan TIK dalam manajemen sekolah dan pembelajaran. Tahap yang ketiga yaitu menanamkan. Tahap ini memerlukan upaya untuk mengintegrasikan TIK ke dalam kurikulum sekolah. Sudah hampir semua sekolah menerapkan teknologi komputer di laboratorium, kelas, dan bagian administrasi. Semua peserta didik dapat menggunakannya dalam proses pembelajaran. Tahap yang keempat yaitu transformasi. Pada tahap ini, guru dan peserta didik sudah percaya diri dalam menggunakan perangkat digital dan menerapkan di dalam proses pembelajaran. Dan diperlukan juga pendampingan agar penggunaan perangkat digital oleh peserta didik dapat dipergunakan dengan baik. Menurut saya, dengan adanya proses yang dilakukan sudah sangat tepat. Akan tetapi, sejumlah tantangan termasuk minimnya pelatihan yang dilakukan dan adanya web seperti sekarang ini, tidak semua guru bisa mengakses web tanpa adanya pelatihan yang lebih mendalam dan diperlukannya langkah-langkah lebih lanjut sebelum implementasi. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu, menurut Anda, bagaimana proses pembelajaran yang tepat diselenggarakan di sekolah pada era digital saat ini? Dan bagaimana pula cara untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung? Menurut saya, proses pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah sudah sangat tepat. Peserta didik dapat belajar dengan mandiri dengan menggunakan teknologi yang ada. Peserta didik dapat mencari informasi mengenai materi pembelajaran dengan menggunakan teknologi digital. Dan guru juga dapat merancang berbagai media pembelajaran yang menarik dengan menggunakan teknologi digital. Adapun cara penilaian yang dapat dilakukan melalui penugasan dan juga melakukan penilaian formatif, yaitu dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk memberikan umpan balik dan dilakukan juga penilaian sumatif yang dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi dan perlu juga melakukan penilaian sikap melibatkan wali kelas masing-masing dari peserta didik. Sekian video dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.